Biarlah kami bersekutu dengan firman-Mu. Urapi setiap kami, nyatakan kehendak Engkau, dan Engkau tolong kami untuk kami boleh memahaminya, boleh mengerti dan hidup di dalam firman-Mu, sehingga hidup kami penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, oleh karena nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan adakan sekali lagi buat kita sehingga kita boleh beribadah bersama-sama kembali. Kita baca terlebih dahulu di dalam Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang kedua. Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita ini berkata demikian di hadapan Tuhan, sebenarnya kita ini sedang memberikan sebuah tantangan di hadapan Tuhan. Seolah-olah kita ini sudah tidak ada yang salah gitu ya. Seolah-olah kita ini sudah sempurna sehingga kita berani berkata, ayo Tuhan, uji aku Tuhan, coba aku Tuhan, selidiki aku Tuhan. Namun Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Allah ini mengajarkan kepada kita bukan untuk nantang Tuhan. Dan demikian pula, Tuhan juga ketika kita berkata seperti ini, Tuhan bukan untuk memberikan sebuah penghakiman kepada kita. Tetapi maksud dari Tuhan dengan kalimat ini adalah supaya kita ini semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita mengerti apa yang menjadi kelemahan kita untuk kita perbaiki. Apa yang menjadi kesalahan kita, sehingga kita ini tidak lagi hidup di dalam kesalahan, yang akhirnya kesalahan itu menjadi kebenaran, yang terus kita pegang sebagai kebenaran. Tetapi sebaliknya, kita boleh mengerti bahwa kita sudah salah, dan kita kembali kepada yang benar. Nah, itu sebabnya, ketika kita berkata di hadapan Tuhan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Maksudnya adalah supaya kita ini boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita percaya dan kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang sangat-sangat baik, sangat-sangat mengasihi kita. Sehingga ketika Tuhan menyelidiki kita, tujuannya bukan untuk menghancurkan dan menghakimi kita. Jelas kalau Tuhan menyelidiki kita, nggak usah menyelidiki, melihat saja langsung tahu bahwa kita banyak salahnya. Dan layak untuk dihukum. Tetapi Tuhan sampai hari ini tetap menyatakan kasih-Nya supaya kita ini bertobat dan kembali kepada kebenaran. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang perlu kita pahami, yang akan diuji, dicoba dan juga diselidiki dari kehidupan kita. Yang pertama tentang ketulusan kita, yang kedua tentang percaya tanpa ragu-ragu. Ya, bukan cuma sekedar percaya, tetapi sampai kepada titik bahwa percaya tanpa ragu-ragu. 2 hal ini sudah kita pelajari tadi di dalam ibadah sebelumnya, dan kalau Bapak Ibu mau belajar, silakan nanti lihat rekamannya. Dan kita akan belajar 2 hal yang berikutnya, yaitu tentang kasih setia Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-26, ayat yang ketiga, bagian yang A, di situ dikatakan, mataku tertuju pada kasih setiamu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kasih setia inilah yang harus ada di dalam diri kita. Kasih setia Tuhan inilah yang terus akan dicari di dalam diri kita. Kasih setianya Tuhan itu harus ada di dalam hidup kita. Sebab kalau kita akan mempelajari lebih rinci lagi, maka kita akan menemukan yang disebut sebagai kasih setia Tuhan itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan mencari pribadi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Benar enggak? Benar enggak kita ini memiliki Yesus? Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kasih setia ini kalau kita baca, kita pelajari, kasih setia di sini memberikan sebuah makna. Di dalam kata kasih setia ini mengandung makna
belas kasihan, kebaikan, kasih, dan setia. Itu sebabnya di dalam terjemahan bahasa Indonesia, di dalam Alkitab kita, kata kasih dan setia itu seringkali digabung. Seringkali kita menemukan kasih setia di dalam terjemahan Alkitab bahasa kita. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kasih setia ini sungguh-sungguh luar biasa. Ini powerful banget, sangat dahsyat. Kasih setia yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita, itu berbicara terjadi di dalam hidup kita, berbicara tentang pengampunan. Coba kita baca dulu di dalam Mika pasal 7 ayat 18 sampai yang ke-19. Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kasih setia Tuhan itu sungguh luar biasa. Sangat-sangat dahsyat. Karena dia memiliki kasih setia yang begitu ajaib, dia bisa mengampuni. Sebenarnya ketika kita ini diselidiki, dilihat oleh Tuhan, jelas kita punya banyak kesalahan. Jelas kita ini banyak dosa. Tetapi karena di dalam pribadi Tuhan Yesus ada kasih setia, maka dia mau mengampuni. Nah, ini yang menjadi kunci di dalam kehidupan orang Kristen. Ini yang menjadi kunci kehidupan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ketika kita ini tidak didapati kasih karunia, tidak didapati kasih setia Tuhan dalam hidup seseorang, maka tidak akan terjadi pengampunan. Maka tidak terjadi pengampunan. Itu sebabnya mengapa orang Kristen itu kalau berdoa kepada Tuhan, dia menyebut Tuhan itu sebagai memberikan sebuah ungkapan jabatan kepada Tuhan, menyebutnya sebagai Bapa. Sebab ada kasih karunia di dalam kehidupan orang Kristen. Di dalam kehidupan kita ini ada kasih setia Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan, menyebut Tuhan sebagai Bapa, maka tidak terjadi sebuah kekurang ajaran sehingga kita dihukum oleh Tuhan. Tidak demikian. Tapi Tuhan malah suka ketika kita menyebut dia sebagai pribadi Bapa yang mengasihi kita. Ada pengampunan. Kalau Tuhan itu tidak mengampuni kita, pasti kita binasa. Pasti kita binasa. Ketika Tuhan mengampuni, segala kesalahan-kesalahan kita dihapuskan. Nah, kata dihapuskan ini adalah sesuatu yang sungguh dahsyat. Sebab siapa yang bisa menghapuskan kesalahan? Siapa yang bisa menghapuskan dosa kita? Enggak ada. Enggak ada. Tetapi Tuhan mau memberikan penghapusan itu. Jadi satu-satunya pribadi yang bisa memberikan penghapusan atas segala dosa kesalahan kita, Tuhan sendiri. Dan itu Tuhan mau memberikannya karena Tuhan memiliki kasih setia dalam dirinya. Sekalipun kita ini jatuh bangun, kita ini, permisi ngomong ya, kita ini sebenarnya kalau dibilang anak, maka kita adalah anak yang kurang ajar. Sebab kita sering bikin jengkel Tuhan kita. Sering bikin Tuhan kita ini gemes gitu ya. Tapi Tuhan terus mengasihi kita. Dan setiap kali kita ini meminta ampun, Tuhan mau mengampuni. Bahkan pengampunan yang Tuhan berikan bukan cuma memaafkan. Ya sudah kamu maafkan. Tetapi terus kita mengulangi lagi. Kalau kita memaafkan, mengulangi lagi, pasti kita marah. Tapi Tuhan punya batas yang lebih panjang sabar. Tapi jangan mencobai kesabaran Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Bahkan ketika Tuhan itu mengampuni, Tuhan memberikan sebuah ungkapan. Dia melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ke dalam kedalaman laut yang paling dalam. Ini kiasan ya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jangan terus berpikir, wah berarti di dalam laut itu banyak dosanya, jangan berenang di sana ya. Bukan, ini ada sebuah kiasan. Karena tubir laut itu
nggak bisa terjangkau oleh kita. Artinya ketika Tuhan itu mengampuni, kita benar-benar diampuni sempurna adanya. Kita benar-benar tidak melihat adanya hukuman dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan memperlakukan kehidupan kita. Sehingga kita ini diperlakukan demikian istimewa. Sampai yang namanya Lucifer, setan-setan, itu sampai benar-benar cemburu kepada manusia. Karena ketika mereka berbuat salah, para malaikat itu berbuat salah, mereka langsung dihukum oleh Tuhan. Tetapi manusia berulang-ulang kali melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Bahkan jahatnya begitu jahat melebihi jahatnya setan, tetap Tuhan mau mengampuni. Bahkan Tuhan berkata, sekalipun engkau berdosa merahnya seperti merahnya warna merah kirmisi, tetap Tuhan mau mengampuni. Bahkan Tuhan mau berkorban. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya kasih setia Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah pribadi yang sangat baik, yang baik dan penuh dengan kasih setia. Mazmur 25 ayat 6 sampai yang ke-12. Mazmur 25 ayat 6 sampai 12. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia memberikan kebaikannya. Sehingga ketika Tuhan menyelidiki hidup kita, Dia rindu untuk bisa membimbing. Ya, di sini dikatakan bahwa Dia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan tahu kita ini banyak melakukan kesalahan. Dia bukan sekedar mengampuni dan melupakan kesalahan kita, tetapi Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan mau membimbing kita. Tuhan bahkan mau mengajar, mendidik kita. Supaya kita ini bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Supaya kita ini bisa benar-benar menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, coba bayangkan. Seandainya kita ini menjadi seorang guru, menjadi seorang pengajar, dan yang kita ajar adalah orang-orang gila. Kira-kira kita bisa sabar enggak? Kira-kira kita ini bisa tahan enggak? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita berkata enggak bisa, nah bayangkan betapa repotnya Tuhan itu mendidik kita. Betapa capeknya Tuhan itu didik kita. Berapa kali Tuhan berkata, ayo belajar beribadah bersama. Ngeyel apa ngeyel kita? Ayo layani Tuhan. Berapa kali kita mencoba untuk menolak. Hidup dalam kekudusan. Berapa kali kita berkata, kali ini aja Tuhan saya tak berbuat dosa. Capek enggak Tuhan?
Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, lihat. Tetapi Tuhan, karena memiliki kasih setia dalam pribadinya, dia akhirnya panjang sabar. Dia tetap belajar, dia tetap memberikan sebuah didikan kepada kita. Terus dididik dengan kasih sayangnya. Terus dididik. Sampai benar-benar kita ini nurut taat kepada Tuhan. Luar biasa kasih sayang Tuhan. Katakanlah begini, ketika kita ini masih kuat, sehat, segar, tubuh kita masih hebat, biasanya kita akan habiskan untuk mengejar cita-cita kita. Cita-cita kita ini ada banyak, pengen jadi kaya raya tanpa bekerja keras, betul? Pengen menikmati kehidupan ini tanpa rekoso maksudnya. Pengen punya istri, yang laki-laki, pengen punya istri yang manut, yang bisa ngopeni, bisa ngeladeni, yang kalau dibanting tidak pecah, kalau bisa perbaiki genteng, jatuh, tidak rusak, bisa setrika, ngerti suaminya, bisa cari duit, ya kan? Kalau istri juga demikian, punya suami yang begitu romantis, bisa memanjakan, dipukul tidak menangis, ditendang tidak rusak hatinya, dan sebagainya. Ya, terlalu banyak keinginan, tetapi kita ini menghabiskan waktu bukan pada tempatnya. Akhirnya kita berlelah-lelah, menghabiskan banyak energi kita, dan melupakan tujuan hidup kita, yaitu Matius 6 ayat 33, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita melupakan esensi inti dari kehidupan kita sendiri. Ketika kita ini sudah lelah, tubuh kita sudah capek, sudah tinggal sakit-sakitannya, tinggal kita nggak bisa berbuat apa-apa, baru berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau melayani Engkau sepenuhnya. Mau diutus kemana saja, mau Tuhan. Silakan Tuhan. Tuhan kasih sisa-sisa kehidupan kita. Tetap Tuhan panjang sabar. Karena di dalam pribadi Tuhan ada kasih setianya. Walaupun kita berkata, aku memberi yang terbaik Tuhan. Menurut versi kita itu terbaik. Tapi sesungguhnya itu bukan yang terbaik. Kita cuma memberi sisa-sisa kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tetap mau menerima persembahan kita. Sebab Tuhan mengasihi kita. Dan tetap mendidik kita. Sampai kita ini benar-benar mengerti isi hati Tuhan. Dan ketika nanti kita meninggal dunia, kita pun tidak bingung, tidak takut akan hari esok. Kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Loh, enak toh Tuhan itu. Enak toh bersama dengan Tuhan. Tuhan karena begitu mengasihi kita. Tuhan itu begitu luar biasa menunjukkan kemurahannya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tapi kita jangan kurang ajar ya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sudah diberikan kasih karunia tapi kita membuang kasih karunia itu dari hidup kita. Kita pun akan celaka karena kehilangan kasih karunia, kehilangan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Alkitab kita ini berisi banyak kasih setia Tuhan. Banyak contohnya. Contohnya adalah orang Israel, orang Yehuda, orang Niniwe, dan juga kita sendiri. Itu adalah bukti bahwa kasih setia Tuhan itu melimpah di dalam kehidupan kita. Dan kasih setia Tuhan itu kita bisa nikmati di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Titus 3 ayat 3 sampai yang ke-7. Titus 3 ayat 3 sampai 7. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci.
Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan sebuah gambaran dahulu kita ini adalah manusia yang penuh dengan kejahilan. Maksudnya penuh dengan dosa. Kita suka jahil, suka melanggar firman Tuhan. Kita ini suka hidup tidak taat, hidup sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu dulu kita lakukan. Tetapi kasih setia Tuhan itu ada di dalam pribadi kita, sehingga Tuhan tidak memperhitungkan dosa kejahatan yang sudah kita lakukan di masa lampau. Melainkan Tuhan memberikan anugerah dan kemurahannya di dalam kehidupan kita. Dan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan itu nyata di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga keselamatan itu bukan sebuah imajinasi dari manusia. Keselamatan itu bukan sebuah fata morgana, bukan sebuah impian. Tetapi itu adalah kenyataan, real, ada. Dan itu sudah kita terima ketika Tuhan Yesus Kristus itu ada di dalam hidup kita. Sebab dengan adanya Tuhan Yesus di dalam hidup kita, maka kasih karunia Allah itu juga nyata di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya kalau kita ini tidak menerima Tuhan Yesus Kristus, tidak ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka sama saja tidak ada kasih karunia, tidak ada kasih setia di dalam hidup kita. Tetapi ketika ada kasih setia di dalam hidup kita, maka Yesus pasti ada dalam hidup kita. Karena kasih setia Tuhan itu berbicara tentang Yesus Kristus. Orang yang menerima Yesus Kristus, pasti di dalam dirinya ada kasih setia Tuhan. Sebab ada pengampunan di situ. Ada keselamatan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, betapa beruntung dan betapa bahagianya kita ketika kita ini memiliki Tuhan Yesus dalam pribadi di dalam hidup kita. Dan ketika kita diselamatkan dan kita menerima pengampunan, kita menerima bukan karena kebaikan kita. Jadi jangan ada yang berpikir, nanti kalau saya berbuat dosa, udah nanti saya bayar dengan perbuatan baik. Nah, ada kan yang mengajarkan seperti itu. Dan ada orang-orang Kristen pun juga percaya dengan ajaran itu. Sehingga dia memberikan sebuah pemahaman, wah hari ini aku berbuat dosa, misalkan selingkuh atau mencuri. Udah, saya akan berbuat baik untuk nutup dosa saya. Supaya nanti bisa saya masuk surga. Sebab pemahamannya adalah nanti di surga itu kita mau masuk surga, kita akan ditimbang antara perbuatan baik dan perbuatan jahat kita. Kalau banyak perbuatan jahat kita nggak akan bisa masuk ke dalam surga. Kita harus disucikan dulu, dihukum dulu, bersih seperti orang membersihkan emas. Begitu sudah bersih, baru pelan-pelan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Itu ajaran di luar Kristus. Dan kadang-kadang kita memahaminya itu sebagai ajaran Kristen. Tidak demikian Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ajaran Kristen tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kekristenan itu selalu mengajarkan bahwa pengampunan dan keselamatan itu letaknya, kuncinya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita ini berbuat dosa, maka yang perlu kita bereskan bukan kita berbuat baik, tetapi kita harus meminta ampun terlebih dahulu kepada Tuhan dan kepada mereka yang kita sakiti. Kemudian karena kita sudah dibebaskan dari dosa, sudah dibebaskan dari belenggu kuasa dosa, karena kita sudah melakukan kesalahan, maka kita bisa berbuat baik. Dengan sendirinya perbuatan baik itu kita lakukan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itulah ajaran kekristenan yang benar.
Karena di dalam Kristuslah kita menerima kasih karunia. Di dalam Tuhan Yesus Kristuslah kita menerima pengampunan. Dan kasih setia Tuhan itu sungguh-sungguh dahsyat. Kasih setia Tuhan itu sungguh-sungguh hebat. Baca yuk, Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayat ini, pasal ini pendek. Cuman ada 2 ayat saja di dalam pasal ini. Tapi ini sangat powerful, sangat dahsyat. Tuhan berkata, kasih setia Tuhan, kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ini bukan main-main. Ayat ini begitu pendek, tetapi maknanya begitu mempengaruhi kehidupan kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kasih setia Tuhan itu jangan dibuat main-main. Kasih setia Tuhan itu sungguh bisa membuat kita ini terlepas dari dosa. Terlepas dari kuasa orang jahat, terlepas dari kuasa iblis. Banyak kesaksian, dan mungkin di antara kita, ada di antara kita Bapak Ibu sekalian, yang sebenarnya pernah mengalami kuasa-kuasa belenggu-belenggu dari dosa, dari iblis. Entah itu keterikatan dengan dosa, mungkin dosa seksual, dosa pornografi, dosa perdukunan, dari kuasa-kuasa kutuk nenek moyang, dan sebagainya. Lesbian, itu luar biasa ya, lesbian, gay, itu sebenarnya kita nggak bisa anggap remeh. Itu benar-benar seperti virus yang menjalar begitu cepat, kalau sudah kita kena virusnya, sulit untuk lepas. Itu banyak yang seperti itu. Jadi jangan remehkan yang namanya gay, lesbian, LGBT itu. Itu sesuatu yang sangat berbahaya buat kejiwaan kita dan keselamatan kita. Terlebih-lebih ada sekarang sudah mulai ada beberapa yang gereja-gereja yang melegalkan, yang mengizinkan pernikahan sesama jenis. Dan itu sangat-sangat menghancurkan moral manusia. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita terikat itu, enggak ada yang bisa melepaskan kita. Hanya satu-satunya yang bisa melepaskan kita adalah kasih setia Tuhan. Dan ketika kita ini bisa dilepaskan oleh karena kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan itu akan menjauhkan kita dari pergaulan yang jahat itu. Ingat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pergaulan yang buruk itu akan merusakkan akhlak kita yang baik. Itu sebabnya ketika kita ini hidup di dalam firman Tuhan, Tuhan akan langsung membuat kita menjadi sebuah komunitas yang berbeda. Yang berbeda. Tuhan tidak akan mencampurkan kita ke dalam dunia ini lagi, supaya kita kembali kepada dosa kejahatan. Tetapi Tuhan akan membuat kita secara khusus hidup di dalam firman Tuhan. Dan kumpulan itu disebut sebagai orang Kristen. Di mana orang Kristen itu berkumpul di gereja. Bukan di kafe, bukan di nightclub, tetapi di gereja. Di rumah Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan sebelum gereja ditutup oleh antikristus dan dikuasainya. Yang diputarbalikkan kebenarannya, ayo manfaatkan dengan baik. Sebelum kita rindu tetapi tidak bisa beribadah bersama-sama, mari gunakan kesempatan untuk beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Dan kita akan melihat kasih setia Tuhan itu benar-benar dianugerahkan kepada kita. Sekalipun kita ini berbuat baik, luar biasa baiknya, kalau Tuhan tidak menganugerahkan kasih setia Tuhan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kasih setia itu.
Tetapi kasih setia Tuhan itu diberikan karena anugerah dan karena kemurahan hatinya. Itu sebabnya hargai baik-baik, hargai baik-baik. Dan jangan tinggalkan kasih setia Tuhan. Jangan buang dari kehidupan kita. Amsal 3 ayat 3 sampai yang keempat. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pegang baik-baik kasih setia Tuhan. Jangan tinggalkan kasih setia Tuhan. Jangan tinggalkan kasih setia Tuhan. Dan juga jangan biarkan kasih setia Tuhan itu pergi dari kehidupan kita. Kita harus pelihara kasih setia Tuhan. Bagaimana kita bisa memelihara kasih setia Tuhan kalau kita ini tidak suka beribadah di hadapan Tuhan? Bagaimana kita bisa menghargai kasih setia Tuhan kalau kita tidak bisa menghargai apa yang ada di depan mata kita, yaitu kebenaran firman Tuhan, ibadah-ibadah kita, persekutuan-persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pegang teguh firman Tuhan. Bagaimana kita bisa pegang teguh firman Tuhan kalau kita ini suka menghindarkan diri dari hadapan Tuhan? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, orang yang memegang teguh kasih setia Tuhan adalah orang yang berhikmat, kata firman. Baca yuk, Mazmur 107 ayat yang ke-43. Mazmur 147 ayat 43. 107. Mazmur 107 ayat 43. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan yang diungkapkan. Siapa yang mempunyai hikmat? Ya, kalau kita memang benar punya hikmat, biarlah orang yang punya hikmat itu berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Yang disebut sebagai segala kemurahan Tuhan ini adalah kasih setia Tuhan. Saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Jawa ya. Ini lebih jelas. Sopo wong sing wicaksana padha ngrasakno perkara mau sarta nitenana marang sih kasetyane pangeran. Sih kasetyane pangeran, kasih setianya Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau di dalam terjemahan kita disebut sebagai diterjemahkan kemurahan. Nah, kemurahan Tuhan inilah, yaitu kasih setia Tuhan itu harus terus ada di dalam hidup kita. Kalau kita ini didapati oleh Tuhan, tetap ada kasih setia Tuhan dalam hidup kita, kita adalah orang yang berbahagia. Dan kalau kita menganggap diri kita ini sebagai orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, pasti punya kasih setia Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana hidup kita? Apakah kasih setia Tuhan itu ada di dalam hidup kita? Orang yang kehilangan kasih setia Tuhan, dia akan kehilangan Tuhan Yesus Kristus. Orang yang kehilangan Tuhan Yesus Kristus, pasti kehilangan kasih setia Tuhan Allah kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan biarkan kasih setia Tuhan itu hilang dari hidup kita. Sebab suatu saat ketika Tuhan datang lagi, Tuhan akan mencari kasih setia Tuhan itu ada enggak ada di dalam hidup kita. Dan suatu saat ketika kita diselidiki Tuhan, kita didapati tidak memiliki kasih setia Tuhan, maka kita walaupun berseru kepada Tuhan, 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 maka kita tidak akan didengar oleh Tuhan, justru kita akan dibuang jauh dari hadapan Tuhan. Karena Tuhan mencari kasih setia Tuhan ada di dalam hidup kita. Yang ketiga, tentang kasih setia Tuhan. Yang keempat, kita belajar tentang kebenaran Tuhan. Tuhan akan menyelidiki apakah benar kita memiliki kebenaran Tuhan. Mazmur 26 ayat yang ke-3b, di situ dikatakan, aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku hidup dalam kebenaran-Mu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan,
Di dalam dunia ini ada banyak kebenaran-kebenaran. Dan kebenaran itu kadangkala bertentangan satu dengan yang lainnya. Kadangkala satu dengan yang lain kebenaran-kebenaran itu saling bertengkar, saling berselisih, saling membuat kita bingung. Sehingga kita bingung mana yang harus kita pegang sebagai kebenaran, mana yang harus kita lakukan. Karena orang berkata begini, orang lainnya berkata begini, orang lain lagi berkata begini, bingung kita. Dan pada suatu saat kita nggak bisa ada di tengah-tengah, kita berkata saya netral, nggak bisa. Suatu saat kita akan dituntut untuk menentukan kebenaran manakah yang harus kita pegang dan pilih. Contoh yang sederhana. Beberapa waktu ini terjadi sebuah keributan. Ya, terjadi keributan pertentangan di antara dua kelompok besar, yaitu kelompok atau tim bubur diaduk dengan bubur tidak diaduk. Dua tim ini, dua kelompok ini sedang memperebutkan sebuah kebenaran. Tim yang berkata, bubur yang diaduk inilah yang nikmat rasanya. Tapi yang tim yang lainnya, kelompok yang lain berkata, itu haram, itu enggak boleh. Bubur kok diaduk, bubur yang harusnya dinikmati satu persatu, enggak boleh diaduk. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu mau ikut tim yang mana? Coba, bubur diaduk atau bubur yang tidak diaduk, mana yang Bapak Ibu pilih? Suatu saat akan berkata, iya ternyata kalau saya makan bubur itu ternyata begini ya, oh ternyata saya tim yang ini. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itu ada sesuatu yang kelihatannya konyol, tetapi itu terjadi dalam dunia ini. Kadang-kadang itu dijadikan sebuah guyonan, sebuah bercandaan. Namun di sisi lain, di situ mengandung sebuah kebenaran. Inilah kebenaran yang dianut oleh masyarakat, oleh kehidupan kita, walaupun itu bercanda. Tetapi pada suatu saat kita akan harus menentukan kita di mana posisi kita. Sama juga di dalam kehidupan dunia ini. Ketika terjadi sebuah perang antar negara, itu pun juga sebuah keputusan buat kita. Kita mau milih memihak mana. Pertengkaran, perbedaan pendapat itu kadang-kadang membuat bukan cuma hanya sekedar bertengkar, tetapi pertengkaran yang besar sampai menjadi perang antar negara, antar benua dan sebagainya. Nah, ketika kita ada di dalam sebuah posisi untuk menentukan mana yang harus kita pilih, sebab kita nggak bisa netral suatu saat, kita harus menentukan. Dunia ini dipenuhi dengan kebenaran. Namun sayangnya kebenaran ini dipenuhi dengan dosa. Sangat dipengaruhi oleh dosa. Sehingga setiap orang percaya kebenarannya lah sendiri yang paling benar. Di masyarakat kita pun juga demikian. Kita kan juga memiliki sebuah pandangan yang tangan kanan adalah tangan yang baik. Tangan kiri tangan yang buruk. Ajaran dari siapa itu? Apa buktinya kalau tangan kanan ini lebih baik daripada tangan kiri? Bukankah kalau tangan kita tidak punya tangan kiri, kita juga kerepotan? Ya toh? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pemahaman-pemahaman itu dibangun berdasarkan kebenaran pribadi atau kebenaran kelompok, akhirnya menjadi kebenaran secara global, lebih meluas lagi. Kalau itu tidak terjadi kesepakatan, bisa terjadi pertengkaran, bahkan bisa terjadi pertikaian yang besar seperti perang. Di gereja juga demikian. Gereja diajarkan, di dalam gereja diajarkan supaya jemaat itu suka beribadah. Tiba-tiba datang orang asing, datang orang lama yang membawa ajaran baru, yang mengatakan, nggak perlu beribadah sering-sering, ke gereja itu tidak perlu sering-sering. Cukup ya sekali-sekali saja. Pakai waktumu untuk memberitakan Injil, pakai waktumu untuk memberikan sebuah kebaikan-kebaikan kepada orang. Terus jemaat mulai bingung, mana ajaran yang benar?
Mana ajaran yang benar? Katanya nggak perlu rajin-rajin beribadah di gereja. Katanya lebih baik menginjil. Loh, kelihatannya benar ya kalau menginjil itu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau ada pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu harus menentukan mana yang harus dipahami sebagai kebenaran. Atau misalkan di gereja diajarkan kebenaran tentang mengembalikan persepuluhan dan buah sulung. Tiba-tiba ada ajaran yang lain yang berkata, wah kalau memberikan persepuluhan dan buah sulung itu ajaran kuno, itu sesat, itu ajaran yang dikutuk, itu enggak boleh lagi dan sebagainya. Nah, jemaat mulai bingung kan? Terus ajaran yang mana yang harus dipergunakan? Kalau yang, wah kebenaran ini, ada ajaran seperti ini, ya sudah, mumpung ada ajaran seperti ini, kita enggak perlu kasih persepuluhan, tidak perlu mengembalikan persepuluhan, mumpung ada yang mengajarkan itu, apalagi yang mengajarkan orang yang terkenal. Wah. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat mulai bingung, mana yang benar, mana yang harus diikuti. Dalam hal yang kecil-kecil, ketika kita ini berlatih, kita diajarkan untuk berlatih, misalkan latihan untuk PAW, musik itu harus dalam seminggu sebelumnya harus 2 kali. Terus ada yang berkata, ngapain berlatih 2 kali? Sekali aja cukup. Kamu kan orang sibuk, ngapain sampai 2 kali? Nah, mulai terpengaruh. Hal-hal itu beredar di antara kita. Hal-hal itu beredar dan membuat kekacauan di dalam gereja. Yang sebenarnya gereja sudah ditata dengan baik, jemaat sudah mengerti, tiba-tiba rusak tatanannya karena ada kebenaran-kebenaran yang lain yang dipercaya dan akhirnya menghancurkan, mengacaukan di dalam gereja. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengerti Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesuslah kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu harus menjadi pedoman buat kita semua untuk berpikir, untuk kita bertindak bersama-sama. Kita baca Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, orang Yahudi ketika mau belajar tentang kebenarannya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi kalau mau menjadi murid Yesus, maka harus pakai kebenarannya Tuhan Yesus. Bukan kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh orang-orang Yahudi itu, dan mereka menjadikan kebenaran orang Yahudi itu sebagai kebenarannya Tuhan Yesus. Enggak bisa begitu. Orang Yahudi itu punya kebenaran mereka sendiri. Mereka punya adat istiadat yang dianggap sebagai kebenaran. Mereka punya pemahaman-pemahaman di dalam ilmu agama yang dianggap sebagai kebenaran. Mereka punya pemahaman-pemahaman tentang Tuhan Allah sebagai kebenaran. Nah, ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus, maka mereka harus menanggalkan semua kebenaran-kebenaran mereka. Mereka harus mengosongkan hidup mereka dari kebenaran-kebenaran yang ada sebelumnya. Supaya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu memiliki tempat dan tidak berbenturan dengan kebenaran-kebenaran yang sebelumnya. Demikian pula dengan kita. Kalau kita ini mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka kita harus membuang kebenaran-kebenaran kita sebelumnya yang kita pahami dari dunia ini. Dan kemudian kita menggunakan kebenaran Tuhan Yesus sebagai dasar berpikir, dasar bertindak, dasar merasakan. Jangan dibalik. Kalau dibalik kita pasti pusing. Kalau dibalik kita pasti bingung. Karena ada pertentangan-pertentangan. Tetapi kalau kita ini menggunakan dasar kebenaran firman Allah sebagai pedoman kita, maka
itu memudahkan kita berpikir, memudahkan kita bertindak, memudahkan kita membuat sebuah organisasi, memudahkan kita untuk bekerja, membuat kita bertindak untuk di dalam kita belajar, bersekolah, dan sebagainya. Karena dasarnya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita ini memiliki dasar yang sama, perhatikan, sekalipun kita ini dipisah-pisahkan dalam warna kulit, dalam model rambut, bahasa, suku bangsa, tapi kalau dasarnya sama, tetap nanti keluarnya juga sama. Outputnya juga sama, rasanya sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita harus pegang Tuhan Yesus sebagai kebenaran kita. Maka kita akan memiliki kebenaran yang mempersatukan kita. Bukan cuma sekedar kebenaran itu menyelamatkan, tapi kebenaran itu mempersatukan. Contoh sederhananya di dalam keluarga. Keluarga, suami dengan istri sebelum menikah, sudah beberapa puluh tahun sebelumnya, mereka itu dibangun di dalam kebenaran-kebenaran di dalam keluarganya masing-masing. Kita menikah di usia berapa? 20 tahun, 15 tahun, 12 tahun? Oke lah, katakan 6 tahun kita menikah. Umur 6 tahun kita menikah. Itu kan menyalahi undang-undang sebenarnya. Tapi katakanlah kita menikah di usia 6 tahun. Kita pasti sudah dididik oleh keluarga kita dengan kebenaran orang tua kita selama 6 tahun itu. Dan ketika kita bertemu, pasti punya kebenaran kita masing-masing. Misalkan, pasangan kita ternyata suka makan pedas, tapi keluarga kita tidak suka makan pedas. Nah, itu kan bertentangan. Bagaimana kita bisa dipersatukan kalau kita tidak memiliki kebenaran yang sama? Bagaimana kita bisa dipersatukan di dalam rumah tangga kalau kita ini tidak dipersatukan oleh kebenaran yang sama? Oh, saya memiliki cinta. Nggak cukup cinta. Buktinya, banyak orang yang menikah atas dasar cinta yang sekarang bercerai. Banyak orang yang menikah atas dasar cinta yang sekarang selingkuh. Dan itu juga terjadi di dalam kekristenan. Nggak cukup menikah itu atas dasar cinta. Nggak cukup. Harus ada di dasar yang sama, kebenaran yang sama. Barulah rumah tangga itu kuat. Rumah tangga itu kokoh. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kita membangun kehidupan kita. Jadi kalau kita ini mau mendasarkan hidup kita bersama di dalam kebenaran Kristus, maka kita akan bahagia. Karena kebenaran Kristus itu mempersatukan kita, menguatkan kita, menyelamatkan kita, dan membuat kita bahagia. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kenakanlah selalu kebenaran Kristus dan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Dan hidupilah, maka kita akan hidup sebagai orang yang bahagia. Efesus 4 ayat 20 sampai yang ke-32. Efesus 4 ayat 20 sampai 32. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu,
Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memerteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita datang ke gereja, kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dosen, ada yang guru, ada yang penjahit, ada juga yang penjahat. Ada pengusaha, ada yang jomblo, ada yang jomblo akut. Banyak latar belakang kita. Kita kumpul di gereja, punya latar belakang yang berbeda. Coba bayangkan, kalau yang mencuri masih mencuri, yang membunuh masih membunuh, yang pemarah masih pemarah, dan mereka membawa kebenaran mereka masing-masing tidak ditanggalkan, terus datang ke gereja, kira-kira rupa gereja seperti apa? Mungkin waktu kita berdoa tiba-tiba bangkunya sudah hilang separuh, dicuri orang. Waktu kita lihat mungkin ada pemarah, waktu berdoa tiba-tiba sudah ada yang baku hantam di belakang. Karena masih pakai kebenarannya masing-masing. Tetapi ketika kita ini mau melepaskan kebenaran kita masing-masing dan menggunakan kebenarannya Tuhan Yesus Kristus sebagai kebenaran bersama, sebagai kebenaran yang menghidupkan kita dan mempersatukan kita, maka kita yang dahulunya punya latar belakang pencuri, sudah tidak lagi melakukan pencurian. Tapi justru kita bekerja dengan uang kita yang halal itu, kita bisa memberikan persembahan dan menolong orang lain. Ketika kita dahulunya seorang pemarah, karena ada kasih Kristus, kebenaran Kristus dalam hidup kita, tidak lagi marah. Jadi sama-sama akhirnya menggunakan kebenaran Kristus. Dan lihat, gereja menjadi tenang. Gereja penuh dengan damai sejahtera. Gereja bisa bertumbuh. Gereja bisa menjadi rumah kita bersama. Dan kita bisa menjadi keluarga yang bahagia di dalam Kristus Yesus. Itu yang disebut sebagai Efesus. Ketika kita ini percaya kepada Kristus, kita harus menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Manusia baru itu adalah manusia yang dikuasai dan dipengaruhi oleh kebenaran Kristus. Itu sebabnya di sini tadi kita banyak membaca dan mendengar orang-orang yang melakukan banyak dosa seperti dusta, terus kemudian mencuri, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dan sebagainya. Itu semua kita buang dan kita mengenakan kebenaran Tuhan sehingga kita memiliki kasih Tuhan. Dan hidup kita menjadi baik, hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi bahagia. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita memahami hal ini, dan mungkin ada di antara kita yang dulunya kita mengenakan kebenaran-kebenaran kita, atau mungkin kita sudah menanggalkan, kita sudah mulai melupakan, sudah tidak lagi pakai kebenaran Kristus. Ayo kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kita minta kepada Tuhan supaya kita bisa hidup senantiasa di dalam kebenaran Kristus. Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan itu terus menunjukkan jalan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Supaya kita ini senantiasa berjalan di jalan kebenarannya. Senantiasa kita ini ada di dalam kebenarannya. Kebenaran itu menyakitkan bagi mereka yang tidak suka. Tetapi sebenarnya kebenaran itu menyenangkan.
Hanya iblis dan pengikutnya saja yang nggak suka kepada kebenaran. Tetapi sebenarnya kebenaran itu menyenangkan dan menyelamatkan kita. Itu sebabnya pemazmur itu mengatakan, ajarkanlah aku. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengajarkan dan kita dididik di dalam kebenaran Tuhan. Ketika kita ini punya kebenaran yang sama di hadapan Tuhan, udahlah, di dalam rumah tangga kita pasti ada damai sejahtera, pasti. Di dalam keluarga kita pasti ada damai sejahtera. Walaupun mungkin timbul sebuah kesalahpahaman, pasti segera terselesaikan. Karena kebenarannya sama. Di dalam pekerjaan kita demikian juga. Kalau pekerjaan kita punya kebenaran yang sama, udahlah enak. Kita pasti enak. Di sekolah demikian, di masyarakat juga sama. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Seberapa besar jumlah kita minta kepada Tuhan supaya kita dianugerahi kebenaran Tuhan dan kita hidup di dalam ajaran Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka kita akan mendapati kita serupa dengan Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Yeremia 10 ayat yang ke-10. Yeremia 10 ayat 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan Allah yang kita sembah adalah pribadi yang benar. Dia pribadi yang benar. Ketika kita ini hidup di dalam kebenaran, maka kita sudah serupa dengan Tuhan kita. Kita sudah menyerupai, kita sudah mendekati apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan ketika kita nanti pulang ke rumah Tuhan, para penjaga kerajaan surga itu langsung mengenali, ini anaknya Tuhan. Silakan masuk pangeran, wah keren toh. Silakan masuk raja-raja kecil, keren, enak. Anak saya nggak pernah dihentikan oleh satpam gereja ketika dia mau keluar masuk gereja. Kenapa? Karena sudah kenal siapa yang sedang keluar masuk gereja. Malah dijaga, diawasi, jangan sampai terjadi sesuatu yang berbahaya terjadi. Sama. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, surga langsung dengar, anak Tuhan lagi berdoa, tenang. Anak Bapak lagi ngomong nih, tenang. Langsung dikenali. Para malaikat penjaga surga nggak berani macam-macam. Justru dia akan memperhatikan kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Dilihat dari mana? Kebenaran yang ada di dalam hidup kita. Itu sebabnya, kebenaran Tuhan itu menyenangkan, bukan merepotkan. Hanya iblis yang tinggal di dalam kegelapan, manusia yang tinggal di dalam kegelapan yang nggak suka kebenaran. Tapi buat kita kebenaran Kristus itu menyenangkan, karena itu benar-benar membuat kita bisa masuk ke dalam kediaman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kasih setia dan kebenaran Tuhan itu harus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa hidup di luar kasih setia dan kebenaran Tuhan. Tanpa kasih setia dan kebenaran Tuhan, mustahil kita ini bisa beribadah kepada Tuhan dan mencintai kediaman Tuhan. Dibaca yuk, Mazmur 26 ayat 6-8 dan 12. Mazmur 26 ayat 6-8 dan 12. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Mungkinkah kita ini bisa betah tinggal di rumah Tuhan kalau kita ini tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan? Mungkinkah kita ini bisa memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan kalau kita ini tidak memiliki kasih setia Tuhan? Nggak betah kita tinggal di rumah Tuhan, nggak betah kita ini akan terus bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Nggak akan betah, karena kita nggak memiliki kasih kepada Tuhan. Kita tidak memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Kita tidak memiliki kebenarannya Tuhan. Kita pasti akan cari kebenaran di luar Tuhan dan kita akan tinggalkan Tuhan. Tetapi orang yang memiliki kasih setia Tuhan,
dan memiliki kebenaran Tuhan, hidupnya pasti akan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan dia akan selalu suka beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Baik di dalam bumi ini maupun nanti di dalam alam kekekalan di rumah Tuhan. Dan tanpa kasih setia Tuhan, tanpa kebenaran dari Tuhan, ternyata kita ini didapati berdosa di hadapan Tuhan. Mazmur 26 ayat 9 sampai yang ke-10. Mazmur 26 ayat 9 dan 10. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, orang yang tidak memiliki kasih karunia, kasih setia Tuhan, dan kebenaran Tuhan, mereka akan lebih condong untuk hidup di dalam kebenaran dan kasih setia di luar Kristus. Dan akibatnya mereka akan bergaul dengan orang-orang yang suka menumpahkan darah, orang-orang yang suka berbuat mesum, dan orang-orang yang suka menerima suapan dan sebagainya. Orang-orang yang suka berbuat jahat. Dan kalau kita sudah melakukan seperti itu, maka kita akan dijauhkan dari hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama hidup di dalam kasih setia dan kebenaran Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi aman. Amanlah hidup kita. Baca sekali lagi Mazmur 26 ayat yang ke-12. Mazmur 26 ayat 12. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Kata kakiku berdiri di tanah yang rata ini kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan sebagai amanlah aku dari segala bahaya. Nah, orang yang memiliki kasih setia dan kebenaran Tuhan adalah orang yang aman, baik di dalam dunia ini maupun di dalam kehidupan yang kekal nanti. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kasih setia dan kebenaran Tuhan memberikan keberuntungan dan kebahagiaan yang luar biasa besar di dalam kehidupan kita. Dan ketika nanti kita diuji dan didapati memiliki kasih setia dan kebenaran Tuhan, kita adalah orang yang beruntung. Dan sebelum kita masuk ke dalam ujian itu, ayo Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita uji dulu hidup kita, supaya benar-benar kita ini mantap ketika kita masuk ke dalam ujian itu. Baca 2 Korintus 13 ayat yang ke-5. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini, coba kalian menguji diri sendiri. Apakah kalian betul-betul hidup berdasarkan percaya kepada Kristus? Pasti kalian menyadari bahwa Kristus Yesus ada di dalam kalian. Lain halnya kalau memang kalian tidak sungguh-sungguh percaya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita harus menguji diri kita sendiri. Benar enggak kita ini percaya kepada Tuhan Yesus? Benar enggak kasih karunia Tuhan itu melimpah dalam hidup kita? Baik kasih setia maupun kebenaran Tuhan itu sebenarnya berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Nah, kalau kita ini berkata bahwa aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kebenaran Tuhan Yesus dan kesetiaan Tuhan Yesus harus ada di dalam hidup kita. Dan itu nyata bisa dirasakan oleh orang yang lain. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika nanti Tuhan menguji dan mendapati kita memiliki kesetiaan, kasih setia Tuhan dan kebenaran Tuhan di dalam hidup kita, maka kita adalah orang-orang yang benar-benar bahagia. Sebab orang-orang ini pasti akan dilimpahi dengan kemurahan Tuhan, dilimpahi dengan kebaikan Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan kalau firman Allah hari ini disampaikan, sebab Tuhan ingin memberikan berkat-Nya buat setiap pribadi kita. Tuhan ingin menyelesaikan segala permasalahan kita. Tuhan ingin kita hidup di dalam kasih setia Tuhan dan kebenaran Tuhan, supaya Tuhan bisa membanggakan kita di hadapan para malaikat dan juga di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya.
dan bersyukur kalau kita bisa dibanggakan Tuhan, sebab anugerah Tuhan itu melimpah di dalam setiap kita. Segala puji syukur hormat hanya bagi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu Tuhan.